Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya selalu berharap semua sehat, semua diberkati disertai Tuhan. Amin. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu menuntun langkah kita dan menerangi akan jalan hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan syukur kami atas rahmat Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga kami merindukan akan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini sampaikan dari Mazmur 34 ayat 15 sampai 18. Di versi Alkitab yang buku Mazmur 34 ayat 16 sampai 19. Ya, sedikit bergeser tetapi isinya sama. Saya akan baca versi yang di gadget ya, ayat 15 sampai 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan mata Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa orang benar bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang dibenarkan. Dia pernah berbuat jahat mungkin, tetapi ketika bertobat dibenarkan oleh Tuhan, lalu hidup dalam kebenaran, itulah orang benar. Ya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Telinga Tuhan mendengarkan teriakan mereka ketika mereka minta tolong. Artinya Tuhan begitu memperhatikan akan kehidupan orang-orang benar. Lalu dikatakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka kepada mereka dari muka bumi. Artinya apa? Tuhan tidak memperhatikan, menentang, artinya berlawanan, tidak mau ya, atau menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kebalikan dengan orang benar, ini ada sisi yang lain, orang yang jahat. Orang yang jahat tidak akan diperhatikan oleh Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, ya, orang-orang benar berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Karena dikatakan tadi telinganya, ya, sudah telinganya itu perhatian telinganya untuk mendengarkan orang-orang benar. Karena itu ketika orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Kesesakan, ya, kita pernah bahas kesesakan itu dari situasi di mana kita tidak bebas. Sesuatu yang menekan, bisa menekan pikiran, bisa menekan batin kita. Mungkin karena masalah, beban yang berat, pergumulan, sakit, penyakit, macam-macam itu. Apapun pergumulan itu, berserulah kepada Tuhan. Selama engkau hidup dalam kebenaran, maka seruanmu akan didengar Tuhan. Dan selanjutnya apa? Tuhan katakan Tuhan akan melepaskan mereka dari kesesakan. Dibebaskan, dimerdekakan. Wow, luar biasa sekali. Tuhan memerdekakan kita dari segala kesesakan yang menghimpit hidup kita. Dan perhatikan ayat firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya apa? Ketika engkau sedang di dalam duka, engkau patah hati, engkau sedang sedih, engkau mungkin sedang mengalami beban yang berat, engkau mungkin sedang hatimu terluka, remuk jiwa, ya, ada banyak kecewa dan sebagainya. Datanglah, Tuhan mengasihi engkau. Engkau yang hari ini bergumul dengan masalahmu dan belum menemukan solusi. Engkau yang saat ini bergumul dengan hidupmu. Mungkin engkau dikhianati orang-orang terdekatmu.
mungkin termasuk engkau dikhianati orang yang engkau cintai, termasuk mungkin engkau hari ini sedang bergumul karena begitu banyak masalah dengan pekerjaanmu, masalah dengan keluargamu, masalah dengan orang-orang sekitarmu. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Ketika engkau mau hidup dalam kebenaran, engkau diperhatikan Tuhan, berserulah, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan engkau. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hatinya terluka. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat orang-orang yang bermasalah ini. Karena itu, ketika engkau mengalami situasi seperti itu, Tuhan tidak jauh. Berserulah, serukan namanya, panggil namanya, dan datanglah kepadanya. Maka Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Kalau selama ini engkau mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, yang kau butuhkan sekarang yang pertama adalah engkau mendekatlah kepada Tuhan. Maka engkau akan menerima damai sejahtera, ketenangan batin. Dan lebih daripada itu, Tuhan akan menolong dan akan membebaskan, melepaskan engkau dari semua itu. Asalkan engkau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Asalkan sungguh-sungguh engkau mau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Asalkan engkau sungguh-sungguh terus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mau mendekat, jangan engkau menjauh lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari singkapkan isi hatimu, buka hatimu, dan nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau melepaskan, Tuhan mau membalut luka hatimu, Tuhan mau memberkati hidupmu, supaya engkau dipulihkan dan diperbaharui olehnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, datang kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu, dan Tuhan pasti menolong engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami saat ini sedang dalam pergumulan. Ada yang bergumulan permasalahan kesehatan, pergumulan masalah perekonomian, pergumulan masalah pekerjaan, pergumulan masalah keuangan, pasangan hidup, dikhianati teman, atau dijauhi, atau mungkin permasalahan-permasalahan kehidupan yang lainnya. Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Engkau dekat dengan orang-orang yang remuk hati, orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Engkau mau pulihkan. Ketika kami membuka diri kami, ketika kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya tangan Tuhan memulihkan, membalut, bahkan menyembuhkan setiap kami. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami butuh pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami mau percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percayakan setiap kami yang dalam pergumulan ini, Tuhan yang menolong. Engkau Tuhan mendengar, memperhatikan dan menolong kami. Terima kasih. Kami serahkan hari ini hidup kami terus dalam pimpinanmu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Hidup dalam damai sejahtera, aman, selamat, diberkati dan disertai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Maju terus, semangat terus. Miliki iman yang teguh dan pengharapan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.